Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Ibu Sulimarat Solihah, dalam pembelajaran matematika. Oke, di pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab aturan sinus dan kosinus. Nah, ini dia menunya, ada 3 bab besar. Yang pertama, penentuan unsur segitiga sembarang. Yang kedua, luas segitiga dan segi n beraturan. Yang ketiga, menentukan luas segi 4 dan segi banyak beraturan. Nah, sebenarnya semuanya ini, ketiga subbab ini, dia dasarnya itu adalah aturan sinus dan kosinus. Oke, sekarang kita lanjut ke yang pertama, penentuan unsur segitiga sembarang. Nah, ini dia. Penentuan unsur segitiga sembarang itu ada 2, aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, ini adalah dasar dari bab ini. Jadi, kalau semisal kalian 2 materi ini tidak mengerti, ke depannya bakal susah nih. Jadi, mari kita mantapkan dulu untuk mengerti materi yang pertama. Aturan sinus dulu. Oke. Di aturan sinus itu pertama, ini berlaku untuk semua segitiga. Segitiga siku-siku boleh, segitiga apalagi sama kaki sama sisi, ataupun segitiga sembarang itu bisa pakai aturan sinus. Nah, jadi dalam aturan sinus konsep dasarnya begini. Di sini ada titik A. Nah, ini sudutnya, berarti sudut A, sudut B, sudut C. Atau kadang sudut A ini bisa disebut dengan BAC gitu ya, atau CAB boleh. Atau sudut B bisa disebut juga ABC. Jadi penyebutan sudut itu yang di tengah itu sudutnya. ABC, oh berarti sudut B. CBA, oh berarti sudut B, dan seterusnya. Ya, jadi dalam aturan sinus ini, konsep dasarnya gini, kalau misalnya sudutnya sudut A, maka sisi di depan sudut A adalah A kecil. Nah, ini sudutnya kan di sini. Sisi di depan sudut A berarti yang ini. Ini sisinya nih. Atau rusuk ya. Rusuk di depan sudut A berarti yang ini. Itu adalah A kecil. Berarti kalau ini sudut B, sisi di depannya kan berarti yang ini. Nah, ini adalah B kecil. Ini sudut C, berarti sisi di depannya adalah C kecil. Nah, rumusnya dalam aturan sinus itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tergantung nanti mana yang diketahui dan yang ditanyakan. Ya, kalau misalnya yang diketahui sisi A dan sudut A terus sisi C, ya, berarti nanti A per sin A sama dengan C per sin C karena adanya A sama C. Gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih kita menggunakan aturan sinus? Nah, aturan sinus ini digunakan saat salah satu yang diketahui atau ditanyakan adalah sudut dan sisi depannya. Jadi, hubungannya adalah sudut dan sisi depannya. Ya, jadi aturan sinus itu dipakai ketika hubungan antara yang diketahui atau yang ditanyakan adalah sudut dan sisi di depannya. Contoh, yang pertama, pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan panjang rusuk A, nah A nih, A kecil berarti sisi di depan sudut A. Itu adalah 6 cm. Yang ditanyakan panjang rusuk B, ya. Berarti sisi di depan sudut B-nya. Oke, sekarang kita cek. Jawab. Nah, kita gambarin dulu segitiganya biar kebayang. Di sini ada segitiga A, B, C. Sudut A katanya 30 derajat, sudut B 45 derajat. Sisi A, nih, A ini adalah 6 cm. Yang ditanyakan sisi B. Nah, kalau kita ngelihat dari sini, ada sebuah segitiga yang diketahui adalah sudut A 30 derajat dan sisi di depannya. Sudut dan sisi di depannya. Nah, berarti kalau yang diketahui sudut dan sisi di depannya berarti nggak jauh-jauh dari aturan sinus. Yang kita gunakan adalah aturan sinus. Nah, ini juga kebetulan yang ditanyakannya adalah sudut dan sisi di depannya. Berarti kita pakai aturan sinus. Masukin aturan sinusnya. Karena yang dipakai adalah sisi A dan sisi B. Nah, sisi A dan sisi B berarti rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya berapa? 6. Sin A, sudut A-nya 30 derajat. Berarti sin 30 derajat sama dengan B, B-nya belum ada, berarti kita tulis lagi per sin B.
sudut B-nya 45 derajat. Udah begini gimana? Kali silang. Berarti jadinya 6 dikali sin 45 derajat, ya kan? 6 dikali sin 45 derajat, B dikali sin 30 derajat. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 30 setengah. Oke, ternyata kanan kiri sama-sama ada setengahnya. Setengahnya kita bisa coret. Ya, setengahnya habis karena kanan kiri sama-sama ada setengahnya dan operasinya sama-sama perkalian. Nah, ini yang penting. Kalau di sini penjumlahan dan di sini perkalian itu nggak boleh dicoret setengahnya. Ya, jadi yang bisa dicoret itu ketika kedua ruas operasinya sama-sama perkalian. Makanya bisa kita coret setengahnya. Berarti tinggal B sama dengan 6 akar 2. Ketemu rusuk B-nya atau sisi B-nya adalah 6 akar 2. Selesai. Gampang ya? Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Dalam segitiga ABC, nah jika diketahui sisi AC adalah 8, sisi BC adalah 4 akar 2, dan sudut ABC. Nah, kalau sudut ABC berarti ambil sudut yang di tengah. Ambil huruf yang di tengah. Oh, berarti sudut B. Sudut B-nya adalah 45 derajat. Yang ditanyakan maka tan BAC. Berarti yang di tengah A ya. Tan sudut A adalah berapa? Oke, biar gampang kita buat lagi segitiganya. Ada segitiga ABC katanya ya. AC itu adalah 8. Berarti AC itu adalah B kecil karena sisi di depan sudut B. Itu ya. Terus BC itu 4 akar 2. Berarti BC itu adalah A kecil karena sisi di depan sudut A. Dan sudut ABC karena di tengah-tengahnya huruf B, berarti sudut B-nya 45 derajat. Yang ditanyakan nilai tan. Oke, Bu, ini kan aturan sinus. Kenapa yang ditanyain tan? Bisa. Oke, kita perhatikan dulu. Jadi pertama, karena ini yang diketahui adalah sisi dan sudut di depannya, atau dibalik boleh, sudut dan sisi di depannya. Yang ini juga sama, yang diketahui, ya. Nah, sisi dan sudutnya yang ditanyain kan, tan BAC. Nah, ini. Maka kita pakai rumus aturan sin. Karena yang dipakai adalah A dan B, sisi A dan sisi B, maka rumusnya sama. A per sin A sama dengan B per sin B. Kayak tadi mirip, berarti udah begini gimana? Kali silang. Oh, masukin dulu boleh. 4 akar 2 A-nya, ya kan? 4 akar 2 per sin A sama dengan 8, B-nya 8 per sin 45 derajat. Oke, karena sin A-nya belum ada nih. Kita belum tahu berapa. Nah, itu yang mau kita cari nanti. Sin A-nya berapa nilainya? Oke, lanjut. Berarti kali silang. 4 akar 2 dikali sin 45 sama dengan 8 dikali sin A. Berarti masukin sin 45-nya berapa? Setengah akar 2 sama dengan 8 sin A. Oke, caranya ngaliinnya adalah akar sama yang akar, yang di luar akar sama yang di luar akar. 4 dikali setengah, 2. Akar 2 dikali akar 2, akar 4. Akar 4 adalah 2, makanya hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikali 2, 4 sama dengan 8 sin A. Berarti kalau sin A 4 per 8. Nah, atau 4 per 8 itu sama dengan setengah. Nah, dapatnya adalah sin A. Sin A-nya adalah setengah. Nah, sebenarnya cara gampangnya, caranya itu ada 2. Sin A sama dengan setengah. Ingat-ingat, sin yang menghasilkan setengah itu berapa? Sin yang menghasilkan setengah 30. Berarti sin A, sudut A-nya adalah 30 derajat. Kalau yang ditanyain tan, berarti tan 30 derajat berapa? 1 per 3 akar 3. Selesai. Atau kalau mau pakai cara manual, boleh. Ya, kalau sin A, itu kan sin itu apa? Sin demi, depan per miring. Oh, berarti depannya 1, miringnya 2. Balikin ke segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini, sudut A-nya di sini. Sin demi, depan per miring. Ini samping. Sampingnya belum ada. Kalau yang ditanyakan yang samping, berarti yang miring dikurangi salah satu sisi yang lain. Berarti yang miring, miringnya 2 kuadrat dikurangi sisi yang lainnya 1 kuadrat. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat ya 1. 4 kurangi 1, 3. Berarti sampingnya adalah akar 3. Kita nyari apa? Tan A. Tan
Tan A itu adalah tan desa, ya kan? Tan desa, depan pertamping. Depannya, mana depannya? Depannya 1, sampingnya akar 3. Makanya tan A sama dengan 1 per akar 3. Atau boleh dirasionalkan jadi 1 per 3 akar 3. Gitu. Bisa ya? Nah, ini dia beberapa contoh tentang aturan sinus. Bagaimana? Kira-kira bisa ya? Oke, pokoknya kalau semisal ada yang tidak kalian mengerti, silahkan tanyakan di grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Atau boleh juga japri ibu langsung. Ya, ibu tunggu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal latihan. Nah, ini dia soal latihannya. Ada 2 soal. Insya Allah nggak jauh-jauh beda dari yang tadi. Silahkan dicari. Ya, penyelesaiannya bagaimana. Jangan lupa difoto, ditulis nama, kelas, dan cara penyelesaiannya, kemudian kirim ke grup kelasnya masing-masing. Cukup sekian berarti pertemuan kali ini. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.